Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang strings di mata kuliah algoritma pemrograman dengan bahasa pemrograman Python. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang string, slice string, modify string, concatenation, dan juga string format. Nah, di sini kita bisa lihat string itu di dalam bahasa Python itu dikelilingi oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. String dapat menampilkan literasi string dengan fungsi print. Jadi string itu lebih kayak kalimat gitu ya, sebuah kalimat. Nah, biasanya string itu diakhiri atau berada di dalam dua tanda kutip. Bisa tanda kutip tunggal, bisa juga ganda. Kalau di pemrograman bahasa pemrograman yang lainnya misalkan kayak bahasa C gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau tanda petik dua itu adalah sebuah string. Kalau satu itu sebuah karakter gitu ya. Nah, tapi kalau di Python mau petiknya dua atau satu itu ditandakan sebuah string. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada print terus kemudian ada statement di dalamnya digunakan tanda petik 2 dan 1 itu sama aja. Hasilnya akan memunculkan tulisan hello dan dia adalah string. Nah, terus kemudian string juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel atau di assign gitu ya. Dimasukkan ke dalam variabel. Contohnya kayak gini, misalkan ada A ini adalah sebuah variabel. Nah, ini kita isi kalau A itu adalah string hello gitu. Nah, terus kemudian kita cetak isinya dari A, maka dia akan mencetak tulisan atau statement hello seperti yang kita assign ke dalam variabel A. Nah, terus kemudian string bisa juga dilakukan dengan multi-line atau lebih dari satu baris. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam variabel juga. Nah, itu dengan menggunakan 3 tanda kutip single atau 3 tanda kutip double. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang 3 tanda kutip double, yang ini single. Nah, itu diketik aja stringnya di awal ditutup, kemudian di akhir juga ditutup. Nah, itu bisa dengan beberapa baris gitu ya. Nah, nanti ketika dicetak isinya, dia hasilnya akan sama seperti ini. Mencetak isi dari variabel tersebut. Nah, terus kemudian seperti bahasa pemrograman yang lain, string di dalam Python itu adalah array yang mewakili karakter Unicode. Nah, tetapi Python tidak memiliki tipe data karakter. Dia mempunyai tipe data string. Jadi satu karakter, nah itu hanyalah string dengan panjang karakternya satu atau panjang stringnya satu. Nah, tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen dari string tersebut, kayak semacam kita mengakses sebuah array. Nah, di sini contohnya misalkan kita bikin string saya belajar gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel A, kemudian kita akan mencetak variabel tersebut, tapi kita pakai akses array. Nah, di sini misalkan pakai tanda kurung siku 1. Berarti kita mau mengakses array ke 1. Nah, ini ketika dicetak maka hasilnya adalah A. Nah, karena array itu mulai dari 0 gitu ya. Elemennya mulai dari 0. Nah, kemudian 1. Nah, satunya ini adalah A. Nah, ini kita bisa cetak seperti ini. Karena di Python, nah itu string bisa dimasukkan ke dalam array. Nah, terus kemudian string juga bisa dilakukan perulangan ataupun dibuat sebuah looping through a string. Nah, looping ini kita bisa menggunakan sintaks for. Nah, terus kemudian kita bisa memasukkan statementnya. Contohnya di sini misalkan ada for x in saya gitu ya. Nah, print x-nya ini. Nah, jadi nanti dia akan mengulang statement yang ada di dalam variabel x. Nah, ini di sini tulisan sayanya dibikin berulang, jadi dia dicetak ke bawah. Nah, selanjutnya panjang string atau string length.
Nah, untuk mendapatkan panjang dari string, kita bisa gunakan fungsi len. Nah, di sini kita bisa tulis A sama dengan misalnya variabel A, ada sebuah string, kemudian kita mau cek panjangnya, nah itu kita tinggal print, terus kemudian tambahkan kata len, terus kemudian variabelnya. Nah, nanti dia yang dicetak adalah panjang variabel dari panjang string dari variabel yang dimasukkan string tersebut. Nah, terus kemudian cek string. Nah, di sini untuk mencek apakah karakter tertentu ada di dalam sebuah string, dapat kita gunakan kata kunci in. Nah, contohnya di sini misalkan ada sebuah variabel txt dengan sebuah string yang agak panjang. Nah, terus kemudian kita mau cetak misalkan kata free. Cetak kata free di dalam ataupun mengecek kata free ini ada nggak di dalam variabel txt. Nah, nanti dia ketika di eksekusi maka dia akan memunculkan hasil true. True ini menandakan kalau si kata free ini ada di dalam string txt. Nah, begitu juga dengan contoh yang di bawahnya ini pakai apa namanya variabel pakai sintaks if. Jadi kalau if-nya kata if statement if ini ada di dalam teks, maka dia akan menjalankan perintahnya atau statement yang lainnya. Nah, ini bisa pakai seleksi ya, model seleksi. Nah, dia menghasilkan hasilnya juga true karena kata free ini ada di dalam string txt. Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa mengecek karakter tertentu ada tidak di dalam string tersebut dengan menggunakan statement not in. Nah, sama di sini seperti yang tadi in, kita tinggal masukkan aja sintaksnya tersebut. Kalau tadi in, nah kalau sekarang not in. Nah, kalau ternyata statementnya sesuai dengan kondisinya, dia akan memunculkan nilai true. Nah, di sini juga bisa menggunakan operasi pemilihan ya, seleksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang slicing string. Nah, slicing string ini itu seperti pemotongan gitu ya, pembelahan beberapa karakter yang ada di dalam string. Jadi di sini untuk mengembalikan berbagai nilai karakter dengan menggunakan slice syntax. Tentukan misalkan indeks awal dan indeks akhir dipisahkan oleh titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Nah, di sini contohnya misalkan kita mau mengambil karakter dari posisi 2 sampai ke 5, tapi yang 5 ini tidak termasuk. Nah, di sini contoh misalnya ada variabel B dengan string hello world. Nah, di sini kita mau mencetak mulai dari variabel array kedua sampai ke posisi kelima. Nah, di sini kalau misalkan kita hitung H ini 0, terus kemudian ini beda hitungannya, jadi H ini 1, E ini 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti di sini akan mencetak ELLO. Nah, itu untuk mengambil karakter dari posisi kedua sampai ke 5. Nah, terus kemudian kalau mau men-slice dari awal, nah di sini kalau di urutan depannya dikosongkan, maka dia akan mengambil karakter dari posisi paling awal sampai ke hitungan kelima seperti ini. Nah, ini karena dia dikosongkan, dia akan mengambil dari karakter string paling awal. Nah, terus kemudian jika rentang akhirnya kosong, kebalikan ya, kalau yang di rentang belakangnya itu kosong, maka range-nya akan diakhirkan. Jadi dia mau ambil karakter dari yang kedua sampai ke belakang, karena yang rentang belakangnya dikosongkan. Nah, terus kemudian untuk memodify string, kita bisa gunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari ujung string. Nah, di sini misalkan kita mau mengambil karakter 0 di dalam kata world.
dengan posisi -5. Nah, tapi tidak termasuk D di dalam wall tersebut atau di posisi -2. Nah, maka di sini kita tulisnya mulai dari -5 dan -2. Nah, nanti dia akan menghitung sesuai karakternya tersebut, terus kemudian mengambil, gitu ya. Nah, terus kemudian oh iya, ini sama tadi untuk mengambil negatif indexing. Ya, ini maksudnya tadi seperti itu untuk memodify string. Nah, terus selanjutnya adalah modify string. Nah, jadi modify ini kita memodifikasi dari sebuah string tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat uppercase dan juga lowercase, yaitu membuat semua stringnya menjadi huruf besar semua atau kebalikannya menjadi huruf kecil semua. Nah, caranya tinggal menuliskan misalkan untuk upper berarti kita print kemudian variabelnya dot upper. Nah, hasilnya akan diganti dengan huruf besar semua. Begitu juga dengan lower kebalikannya. Nah, ini tinggal diketik lower, maka semuanya akan dibikin huruf kecil semua. Nah, terus selanjutnya untuk remove white space dan juga replace. Nah, white space ini itu adalah spasi sebelum dan sesudah teks. Nah, sedangkan replace string itu akan menggantikan string dengan string yang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan di dalam sebuah string ada spasinya ya di depannya. Nah, itu dengan menggunakan white space atau dengan sintaks strip. Nah, maka ini depan karakter kosongnya sesudah atau di belakang teksnya itu akan dihilangkan. Gitu. Jadi yang misalkan ada space di awal atau di akhir itu dengan menggunakan strip itu akan dihilangkan. Nah, kalau untuk replace, nah ini dia akan mengganti huruf ataupun satu buah karakter di dalam string tersebut. Misalkan di sini karakter H diganti dengan karakter J. Nah, ketika dicetak hasilnya seperti ini. Nah, itu menggunakan sintaks replace. Nah, terus kemudian split string. Nah, split ini untuk mengembalikan list di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item list. Di sini contohnya misalkan kita membagi string menjadi beberapa substring. Contohnya misalkan ada hello, kemudian world gitu ya. Nah, kita mau membagi menjadi 2 dengan tanda koma. Nah, nanti ketika dicetak hasilnya, maka dia terbagi 2. Ini yang tadinya 1 string, dia menjadi 2 buah string atau menjadi 2 buah substring dengan menggunakan sintaks split. Kemudian ada split concatenation. Nah, ini concatenation itu untuk menggabungkan atau mengkombinasikan 2 string. Nah, kita bisa menggunakan operator plus. Contohnya di sini ada beberapa variabel ya dengan isi string. Misalkan variabel A itu hello, B itu word. Nah, C itu adalah A plus B atau gabungan ya, concatenate dari variabel A dengan variabel B. Nah, kita ketika cetak variabel C-nya, maka dia akan muncul gabungan 2 string tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah string format. String format ini dengan format string kita tidak bisa menggabungkan string dan angka. Nah, dengan metode format tanda kurung buka kurung tutup ini akan mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menempatkan dalam string di mana placeholder berada. Contohnya misalkan di sini kita mengkombinasikan string dan juga number. Gitu ya, pada umumnya kan dia tidak bisa. Nah, di sini misalkan ada variabel age itu 36, kemudian variabel text itu my name is Josh and I am. Nah, ini dimasukkan placeholder-nya. Nah, ketika dia dicetak print text dot format, kemudian kita masukkan age-nya untuk placeholder. Maka ketika dicetak hasilnya, di sini dia akan mencetak string-nya, kemudian diikuti dengan number, dengan angka yang dimasukkan tadi. Nah, terus juga dengan metode
format, kita bisa menggunakan jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder ke masing-masing. Nah, di sini contoh ada kombinasi string dengan number dan juga lebih dari satu ya. Misalkan di kuantitinya ada variabel quantity itu 3, item number itu 567, price-nya 49,95. Terus kemudian ini apa namanya teksnya, ya, misalkan I want, terus kita kasih placeholder, terus tulisan yang lain, jadi dikombinasikan, digabung ya antara string dengan number. Nah terus kemudian ketika dicetak tinggal dimasukkan formatnya aja. Misalkan awalnya adalah teks, kemudian di dalamnya nanti ada quantity gitu ya untuk placeholder yang pertama, yang kedua ada item number, yang ketiga ada price. Nah maka nanti ketika dicetak dia akan memunculkan angka-angka tersebut berdasarkan format variabel yang diurutkan. Nah, terus selanjutnya kita bisa juga menggunakan nomor indeks 0 untuk menghasilkan argumen ditempatkan di placeholder yang benar. Contohnya misalkan seperti ini. Terus misalkan di sini I want to pay $2 for 0 piece of item 1. Nah, ketika dicetak maka di sini dia akan memunculkan kalau yang ini itu isinya 49, jadi variable price. Kemudian yang 0 itu untuk quantity, terus untuk yang item 1 itu 567. Jadi dia akan mengikuti mengikuti urutannya ini ya, urutan dari format cetaknya. Oke, baik. Itu tadi dari materi tentang string. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ditanyakan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.